Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Puspa Garden. Video kali ini kami akan membahas tentang salah satu tanaman hias anthurium. Ini adalah anthurium black beauty ya sobat ya. Mungkin ada sobat ada yang belum tahu atau masih asing dengan tanaman anthurium yang satu ini. Langsung saja kita coba bahas sobat ya, seperti apa sih anthurium black beauty ini, bagaimana cara perawatannya, media tanamnya, pupuknya, cara perbanyakannya, dan juga yang lainnya. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Jadi anthurium black beauty ini termasuk anthurium yang jadul ya sobat ya. Bisa dibilang ini anthurium yang jadul karena dari zaman dulu itu sudah ada sobat ini. Dulu itu waktu zamannya booming anthurium tahun 2006-2007 itu harganya sangat lumayan tinggi ya sobat ya. Jadi seukuran ini mungkin bisa puluhan juta ini untuk anthurium yang seperti ini. Bahkan sampai ratusan juta juga ada sobat ya seukuran ini. Tapi untuk saat ini itu harganya sudah sangat terjangkau ya sobat ya. Jadi mungkin sobat bisa membelinya di toko-toko tanaman hias terdekat, mungkin sudah banyak yang menjualnya. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk karakteristik dari anthurium black beauty ini sobat ya. Jadi dia itu termasuk tanaman anthurium dengan tipe bird nest atau sarang burung. Seperti ini sobat ya, ini dia ngeroset seperti ini. Kemudian ini bagian atas daunnya seperti ini. Bentuk daunnya itu seperti ini, seperti memanjang ya sobat ya. Ini ukuran besarnya seperti ini. Nanti akan kita lihat yang ukuran kecilnya juga. Dia itu pinggiran daunnya itu bergelombang sobat ya, seperti ini nih. Ada gelombang-gelombangnya ini. Ini gelombang-gelombangnya juga seperti ini. Kemudian ini bagian atas serat-serat daunnya. Seperti ini sobat, ini bagian atas daunnya. Warna daunnya itu hijau tua seperti ini. Tulang daunnya itu seperti ini nih, agak muda sedikit dari warna daunnya. Ini bagian bawahnya seperti ini sobat ya nih. Kemudian ini bagian bawah daunnya seperti ini. Warnanya juga hijau ya sobat ya. Ini serat-serat daunnya seperti ini. Untuk warna tulang daun dan warna daunnya juga sama ya sobat ya, hijau seperti ini. Kemudian untuk daunnya itu bisa dibilang tidak terlalu tebal sobat ya. Jika dibandingkan dengan jemani itu dia tidak terlalu tebal, atau bisa dibilang lumayan tipis lah. Tapi tidak tipis-tipis banget sobat ya. Ini dia masih bisa ditekuk seperti ini. Kalau jemani itu kan, kalau jemani yang tebal itu kalau ukuran dewasa itu ditekuk seperti ini tuh daunnya patah ya sobat ya. Tapi dia masih bisa ditekuk seperti ini tuh. Dan dia itu termasuk jenis anthurium yang mempunyai tangkai panjang seperti ini. Ini tangkainya lumayan panjang ya sobat ya, seperti ini nih. Dan warna tangkainya itu hitam ya sobat ya, seperti ini nih. Ini tangkai daunnya seperti ini, warnanya hitam. Ini yang masih mudanya sobat ya, hitamnya kelihatan sekali ini. Ini tulang daunnya juga warnanya hitam ya sobat ya, seperti ini nih. Kemudian ini pinggiran daunnya juga warna hitam seperti ini. Nah sebenarnya itu daunnya itu warnanya hitam ya sobat ya, makanya dinamakan black beauty karena warna daunnya itu hitam. Tapi di sini warna hitamnya itu nggak keluar. Nah bagi sobat yang punya tanaman anthurium black beauty dan mungkin warna hitamnya itu nggak keluar, mungkin sobat perlu tahu ya sobat ya. Jadi anthurium black beauty itu di dataran rendah warna hitamnya itu nggak keluar sobat ya, seperti ini nih. Ini karena saya di daerah Tangerang di dataran rendah, jadi warna hitamnya itu nggak keluar. Jadi kalau sobat membawa anthurium black beauty ini ke dataran tinggi, dia warna hitamnya keluar ya sobat ya, warna daunnya itu hitam. Karena saya juga pernah membawa anthurium black beauty ini dari sini, warnanya itu hijau seperti ini daunnya. Tapi begitu dibawa ke dataran tinggi, saya itu bawa ke daerah Purbalingga, Jawa Tengah. Dan itu kan dekat dengan Gunung Slamet ya sobat ya. Nah warnanya itu jadi hitam ya sobat ya, warnanya daunnya itu. Jadi warna aslinya itu seperti ini, kemudian keluar daun baru. Nah warna daun barunya itu hitam ya sobat ya, sampai hitamnya itu hitam lumayan ngeblok lah hitamnya itu. Nah jadi sobat jangan kaget kalau sobat membeli tanaman anthurium black beauty tapi ternyata warnanya itu nggak hitam. Bisa jadi karena sobat daerahnya itu di daerah dataran rendah, jadi warna hitamnya itu tidak keluar. Nah kemudian ini bentuk dari ininya sobat ya, tongkolnya atau spadiknya. Jadi dia jika sudah besar seperti ini akan menghasilkan tongkol seperti ini. Warnanya juga hitam ya sobat ya, seperti ini. Ini seludangnya juga warnanya hitam. Sampai batang-batangnya juga hitam ya sobat ini. Nah si tongkol ini jika nantinya terjadi penyerbukan, dia akan menghasilkan biji ya sobat ya. Nah bijinya itu bisa sobat tanam untuk mendapatkan anakan-anakan baru. Nah kemudian untuk yang ukuran kecilnya itu, ini sobat ya, ini yang agak kecilnya, yang lumayan agak kecilnya ukurannya seperti ini. Jadi batangnya juga hitam seperti ini sobat ya. Ini yang black beauty ori ya sobat ya, seperti ini nih. Nah ini sobat ya nih, ini daunnya yang agak kecilan, batangnya juga hitam seperti ini. Nanti akan kita coba lihat anthurium black beauty yang sudah hybrid ya sobat ya. Jadi dia itu sudah silangan, jadi bentuk aslinya itu nggak seperti ini. Ini yang ori ya sobat ya, seperti ini nih. Ini pinggiran daunnya lumayan ngeblok ya sobat ya, untuk warna hitamnya itu ngelisnya.
Ini seperti ini. Kemudian yang lebih kecil lagi di sini ada nih. Ini yang agak kecilan lagi, dia juga keluar tongkol ya sobat ya, seperti ini. Ini sudah keluar tongkol juga. Ini yang agak kecilannya lagi. Ini yang masih kecil seperti ini sobat ya nih. Warna daunnya, daun barunya itu seperti ini, hijau muda. Tapi tangkainya itu dia sudah panjangnya sobat ya, seperti ini nih tuh. Sudah warna hitam juga tangkainya itu. Nah, untuk cara perawatan itu seperti anthurium pada umumnya sobat ya. Jadi dia itu diletakkan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung. Jadi sobat bisa meletakkannya di bawah naungan paranet atau di bawah pohon yang agak teduh, atau juga bisa di teras-teras rumah yang agak teduh ya sobat ya. Jadi jangan terkena sinar matahari langsung, tapi dia tetap butuh cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Kemudian pupuknya itu sobat bisa menggunakan pupuk NPK aja sobat ya, NPK yang seimbang aja, bisa yang 13 atau 14 seperti di Osmokot ada 13 atau 14 atau di pupuk semprot itu ada pupuk Growmore misalnya yang 20. Nah, untuk pupuk Osmokot itu sobat bisa memberikannya sekitar 3 bulan sekali, ditabur aja sobatnya di media tanamnya. Kemudian pupuk Growmore itu sekitar seminggu sekali disemprot ke daunnya. Kemudian untuk media tanam itu, kalau anthurium itu saya biasa menggunakan campuran dari sekam bakar, ada sekam mentah, kemudian ada pakisnya juga, ada pupuk kandang atau komposnya juga. Perbandingannya itu sekam mentahnya 2, sekam bakarnya 1, pupuk kandang atau komposnya 1, dan juga pakisnya 1. Untuk anthurium itu kalau sepengalaman saya semakin banyak pakis itu semakin bagus ya sobat ya. Tentunya media tanam itu bisa disesuaikan dengan media tanam yang sobat miliki atau yang mudah ditemui di tempat sobat. Pupuk juga bisa menyesuaikan sobat ya, bisa menggunakan pupuk yang sobat miliki aja. Kemudian untuk penyiraman dengan media tanam yang seperti ini itu, kalau tidak ada hujan itu sekitar seminggu 2 kali sampai 3 kali lah kalau dengan media tanam seperti itu. Untuk lebih amannya lagi sobat bisa mengecek dulu ya sobat ya media tanamnya itu. Jadi kalau media tanamnya itu sudah kering bisa sobat lakukan penyiraman supaya tidak busuk nantinya. Dan untuk media tanam itu yang penting itu porosnya sobat ya, tidak terlalu menyimpan banyak air. Selanjutnya untuk perbanyakan anthurium itu bisa dengan 2 cara sobat ya, cara vegetatif dan cara generatif. Jadi bisa sobat melakukan pemotongan bonggol, sudah pernah kita bahas sobat ya di video yang lain. Nanti mungkin akan kami lampirkan tautannya di akhir video ini jika sobat ingin mempraktekannya atau ingin melihatnya. Nah, kemudian untuk cara yang selanjutnya itu bisa dengan cara dari biji sobat ya. Jadi jika tongkolnya itu sudah seperti ini, sudah besar dan terjadi penyerbukan, dia biasanya akan menjadi biji sobat ya. Nah, biji itu bisa sobat tanam nantinya. Nah, untuk cara tersebut tentunya mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing sobat ya. Jadi untuk cara dari biji itu sobat bisa menghasilkan varian-varian baru atau jenis-jenis baru. Jika sobat ingin menyilang dengan anthurium lain, mungkin bisa sobat lakukan sobat ya. Sudah pernah kita bahas juga di video yang lain untuk cara menyilang anthurium itu. Nanti akan kami lampirkan juga tautannya di akhir video ini. Jadi kalau dengan cara dari biji itu sobat bisa menghasilkan varian-varian baru. Nah, contohnya di sini saya sudah dapat anthurium black beauty yang varian baru ya sobat ya, atau yang hybrid. Ini bisa sobat lihat nih. Ini seperti ini sobat, ini agak beda untuk daunnya itu. Kalau dilihat mungkin sekilas sama ya sobat ya, tapi sebenarnya itu agak berbeda. Nah, kemudian ini juga ada lagi. Ini black beauty juga sobat ya. Nah, ini beda ya sobat ya, tuh daunnya itu bentuknya juga beda. Dia itu nggak terlalu bergelombang daunnya itu. Dan juga ada ini sobat ini. Nah, ini juga beda. Nah, kemudian ini juga ya sobat ya nih, ya berbeda juga untuk daunnya itu. Ini seperti lebih melebar dia. Seperti ini, dia juga pinggirannya nggak terlalu bergelombang tuh. Tangkainya juga lebih pendek jika dibandingkan dengan yang tadi itu. Seperti ini dia itu satu semayan sobat ya, tapi dari satu tongkol itu hasilnya beda-beda atau karakternya itu beda-beda seperti ini. Ini seperti ini. Di pinggirannya hitamnya sobat ya, seperti ini tuh. Nah, kemudian ini daun yang masih mudanya sobat ya, seperti ini nih, yang ukuran besarnya. Ini kita coba lihat. Ini daun yang masih mudanya yang ukuran besar seperti ini. Warna hijaunya itu hijau muda sobat ya, seperti ini tuh. Dan ini tongkol yang baru keluar nih. Seperti ini tongkol yang baru keluarnya tuh.
Dan dia juga ada Anthurium Black Beauty yang variegata sobat ya. Variegata itu dia bisa dibilang kelainan genetik, jadi warnanya itu berbeda, belang-belang seperti ini nih, ada putih-putihnya seperti ini. Untuk variegata itu penjelasan tentang variegata sudah kita bahas di video yang lain sobat ya. Jadi variegata itu ada kelainan genetik pada tanaman sobat ya. Jadi yang biasanya warnanya itu hijau, nah dia ada belang-belangnya seperti ini, warnanya itu belang-belang putih atau kuning atau yang lainnya. Jadi dia itu untuk tanaman variegata itu harganya lebih mahal sobat ya jika dibandingkan dengan Anthurium yang bukan variegata. Ini kalau bisa sobat lihat nih, cantik sekali sobat ya warnanya itu. Tuh variegata seperti ini. Ini Anthurium Black Beauty variegata putih ya sobat ya. Ini dari Thailand dia itu. Kayaknya lewat rekayasa genetik. Yang sudah lumayan agak besarnya seperti ini. Nah di sana juga ada yang lebih besar lagi sobat ya. Yang variegatanya. Cuman variegatanya itu nggak terlalu keluar ya sobat ya warnanya itu. Nah ini nih yang sudah lebih besar lagi, dia warnanya cuman seuprit-suprit aja, secebres-cebres lah kalau orang pecinta tanaman hias itu bilangnya. Ini variegatanya cuman cebres-cebres aja sobat ya, seperti ini nih. Untuk karakternya itu ya sama ya sobat ya, seperti Black Beauty yang besar itu. Ini warna batangnya juga hitam seperti ini. Nah mungkin itu aja sobat ya untuk video kali ini tentang tanaman hias Anthurium Black Beauty ini. Jika di antara sobat ada yang pecinta tanaman hias, mungkin bisa menambahkan Anthurium Black Beauty ini sebagai tanaman koleksi ya sobat. Ini karena bentuknya juga lumayan cantik ya sobat ya. Tuh, kalau sudah besar dia tuh sangat seperti kekar seperti ini sobat ya. Karena harganya juga sekarang sudah sangat terjangkau ya sobat ya jika dibandingkan dengan yang dulu itu. Jadi harganya itu sudah cukup terjangkau. Nah mungkin sobat bisa membelinya di toko-toko tanaman hias terdekat, mungkin sudah banyak yang menjualnya. Atau sobat juga bisa membelinya secara online karena sudah banyak juga yang menjualnya sobat ya. Nah mungkin sekian dulu ya sobat ya untuk video kali ini tentang tanaman hias Anthurium Black Beauty ini. Jika di antara sobat ada yang ingin menanyakan, mungkin bisa langsung tulis di kolom komentar. Atau sobat ingin menambahkan juga bisa langsung tulis di kolom komentar. Nah sekian dulu untuk video kali ini, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.